Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14 yang beranggotakan oleh Putra Yulia Setiawati dengan NIM akhir 059 dan yang kedua ada Agung Bagus Gede Cakra Dharma Saputra dengan NIM akhir 075 dan yang ketiga ada Komang Sriani Saputri dengan NIM akhir 121. Di sini kami akan menjelaskan tugas besar pemrograman kami tentang program pemesanan spa. Kami akan menjelaskan source code dan program saat di running. Selamat menonton. Di sini kami menggunakan bahasa C. Di awalnya terdapat deklarasi library yaitu ada stdio.h yaitu standar input dan output, lalu ada stdlib.h untuk pembanding dan konversi, lalu ada juga string.h untuk manipulasi string, conio.h untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Ada juga time.h untuk manipulasi waktu, dan yang terakhir ada stdball.h untuk ekspresi boolean. Kami membuat beberapa fungsi yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi di awal ada deklarasi char untuk kwitansi, username, dan password. Kami juga menggunakan struct untuk beberapa data. Struct atau structure yaitu kumpulan dari beberapa variabel dengan beragam tipe data yang dibungkus dalam satu variabel. Struct ini digunakan supaya program lebih efisien. Seperti ini, dalam struct data terdapat dua variabel yaitu nama dan password. Jadi ini akan lebih efisien pada program nantinya. Di sini pegawai dan karyawan juga menggunakan struct-nya. Nah, di awal terdapat main yang berisikan judul dan login. Setelah itu kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang fungsi-fungsi yang ada di program ini. Yang pertama ada fungsi judul yang berguna untuk menampilkan judul program. Isi dari fungsi judul ini yaitu yang pertama ada system clear yang berfungsi untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan sehingga pemrogram dapat menentukan saat untuk menghapus data yang telah dijalankan tanpa harus menutup program tersebut dan membukanya kembali. Di sini juga terdapat sistem color 79 yang nantinya akan dapat merubah latar belakang atau background pada command prompt saat program ini dijalankan, dan juga dapat mengubah fontnya. Di sini adalah judul programnya, dijelaskan ini siapa yang membuat program, lalu ada perintah untuk klik enter untuk memulai program, dan juga di sini ada halaman awal programnya. Yang kedua ada fungsi header. Di sini berguna untuk menampilkan header dari program. Isinya yaitu identitas program tersebut. Jadi fungsi header ini dipanggil dalam fungsi-fungsi lainnya yang sebagai identitas program tersebut. Ini sama seperti kop pada surat. Dia akan berisikan identitas pada program. Yang ketiga ada fungsi menu customer. Di sini berguna untuk masuk ke menu utama apabila sebelumnya di login user memilih customer. Isi dari menu customer ini yaitu ada daftar paket, konfirmasi pemesanan, daftar transaksi, rekomendasi tentang kami, bantuan, dan keluar. Di sini terdapat percabangan if else karena user diminta untuk memilih di antara ketujuh pilihan ini. Maka jika user menginputkan satu, maka dia akan diarahkan ke menu jasa. Lalu else if jika user menginputkan 2, maka dia akan diarahkan ke menu konfirmasi pemesanan. Jika user menginputkan 3, akan diarahkan ke fungsi daftar transaksi. Lalu jika user menginputkan 4, dia akan diarahkan ke menu recommend. Jika user menginputkan 5, dia akan dimasukkan ke fungsi tentang kami. Lalu jika 6, user akan dimasukkan ke menu bantuan. Dan jika user menginputkan 7, maka dia akan
keluar dari program. Jika user menginputkan selain ketujuh angka ini, maka dia akan masuk ke percabangan else, di mana inputan akan dianggap salah dan user akan diarahkan kembali ke menu customer menggunakan deklarasi go to menu customer ini, dimana sudah dideklarasikan sebelumnya, yaitu di sini. Yang keempat ada menu jasa. Di sini berguna untuk menampilkan menu jasa dan paket yang tersedia di SPA. Isinya yaitu pada fungsi ini, yang pertama dideklarasikan DP. Lalu dideklarasikan pula nama jasanya menggunakan konstanta char dan pointer. Di sini menggunakan pointer karena treat karakter itu berbeda, bisa jadi dianggap array atau char. Jadi pointer ini menunjuk dan memastikan supaya apa yang dikirim itu yang diterima. Lalu yang dalam kotak-kotak kurung seperti ini berfungsi nanti pada loopingnya. Untuk total jumlah harga dan DP, kenapa di sini dideklarasikan 0? Itu karena nanti akan dilakukan perhitungan. Jadi di awal harus dideklarasikan 0 supaya saat dimasukkan nilainya tidak error. Lalu di sini juga ada deklarasi beberapa variabel. Di sini user dapat memilih beberapa jenis paket. Nanti akan terjadi looping dengan menggunakan for sesuai paket yang diinputkan oleh user. User dapat memilih pilihan paket 1 sampai 7, yaitu ini. Dalam perulangan ini akan terjadi percabangan if else. Salah satu contohnya, jika user menginputkan 1 dalam pilihan paket menu jasa ini, maka akan dideklarasikan harganya, lalu akan dideklarasikan juga nama jasanya, dan akan ditampilkan rincian jasa tersebut. Sini user juga dapat menginputkan berapa banyak jumlah pilihan paket dari suatu paket yang ingin dia beli. Begitu seterusnya sampai jika user menginputkan sampai dengan nomor 7, akan terjadi percabangan if else yang mirip-mirip seperti ini. Jika user menginputkan nomor 8, maka akan diarahkan ke menu customer. Lalu jika user menginputkan selain dari angka 1 sampai 8, maka inputannya akan dianggap salah dan dikembalikan ke awal menu jasa. Setelah itu akan terjadi perulangan for lagi. Akan dihitung harga dan DP dari masing-masing paketnya, serta total jumlah harga dan total DP keseluruhannya. Di sini ada dibuat tabel menggunakan pengkondisian seperti ini. Nanti outputnya dia akan keluar seperti tabel biasa ya. S akan berfungsi untuk spasi-spasinya. Lalu di sini akan dilakukan looping lagi untuk menampilkan nama jasa, jumlah harga, dan bayar DP-nya sesuai dengan paket yang diinputkan oleh customer sebelumnya. Akan ditampilkan pula total jumlah harga dan total DP-nya, atau disebut dengan grand total. Jika sudah, user akan dihadapkan dengan pilihan teruskan pemesanan. Di sini juga ada beberapa deklarasi dalam menu pembayaran seperti nama pelanggan, nomor HP, alamat, waktu 1 dan waktu 2. Lalu di sini juga terdapat percabangan if else dari teruskan pemesanan yang tadi. Jika user menginputkan Y, maka dia akan dimasukkan ke menu pembayaran. Di sini user dapat menginputkan nama, nomor telepon, alamat, dan detail pemesanannya seperti tanggal, bulan, tahun pemesanan, lalu ada jamnya juga. Sini akan dianggap sebagai waktu 1 dan waktu 2. Lalu di sini kenapa ada F flash stdin? Supaya nanti kalau misalkan user menginputkan spasi, dia akan tetap terbaca. Di sini juga ada cetak kwitansinya. Nanti di sini akan ada fungsi yang mencetak kwitansinya. Jadi juga ada percabangan else if
Jika user menginputkan N, maka akan diarahkan kembali ke menu jasa. Lalu jika user menginputkan selain Y atau N, maka inputnya akan dianggap salah dan akan dikembalikan lagi ke menu pembayaran. Yang kelima ada fungsi menu bantuan. Di sini berguna untuk menampilkan menu bantuan apabila user kesulitan dan tidak mengerti dalam menggunakan program. Jadi isinya itu ada tentang program, cara menggunakan, fak, reset program, dan kembali. User dihadapkan pada 5 pilihan ini. Di sini juga terdapat percabangan switch case. Jika user menginputkan 1, maka dia akan dibawa ke case 1 yang berisi tentang program. Lalu jika user menginputkan 2, dia akan masuk ke case 2 yang berisi cara menggunakan program. Lalu yang ketiga ada jika user menginputkan 3, maka dia akan dibawa ke case 3 dan akan dimasukkan ke menu fak. Jika user menginputkan 4, maka dia akan dibawa ke case 4 di mana user dihadapkan pilihan dengan mendelete semua filenya atau mereset. Jika user menginputkan Y, maka program akan direset dengan remove data-data sebelumnya. Jika sudah, user akan diminta login ulang dan akan keluar dari program dengan exit ini. Jika user menginputkan selain Y, maka akan dihadapkan kembali ke menu bantuan. Lalu jika di sini case 5-nya, jika usernya menginputkan nomor 5, akan dibawa ke menu customer. Nah, jika user menginputkan selain angka 1 sampai 5, inputan akan dianggap salah atau default dan dibawa ke menu bantuan. Yang keenam ada fungsi input salah. Di sini berguna untuk menampilkan apabila inputan dari user itu salah. Isinya yaitu ada system clear, lalu ada tulisan bahwa inputnya itu salah, lalu sistem akan di pause. Setelah itu akan dilakukan pengkondisian lagi. Seperti ini contohnya, jika inputannya salah maka akan dibawa ke menu bantuan. Yang ke-7 sampai 13 ada fungsi untuk menampilkan rincian jasa. Isinya yaitu rincian dari masing-masing jasa, seperti deskripsinya dan harganya. Di sini ada 7 sesuai dengan jasa yang tersedia. Yang ke-14 ada fungsi untuk mencetak kwitansi. Sini gunanya untuk mencetak kwitansi pembayaran DP apabila customer sudah selesai memesan. Jadi isinya itu ada nama pelanggan, nomor HP, alamat, lalu ada juga jadwal pemesanan paket dan jam berapa. Sini juga ada nama jasanya. Di sini menggunakan perulangan for sesuai dengan yang sudah diinputkan oleh customer sebelumnya. Lalu dipanggil juga total harga dan DP-nya. Di sini tidak perlu menginputkan apa-apa lagi karena sudah diinputkan sebelumnya pada customer. Di sini hanya akan dipanggil-panggil saja. Lalu terdapat juga deklarasi time, ini untuk mengambil waktu lokal dari device saat customer melakukan pemesanan. Nanti nota ini akan dimasukkan ke file txt. Di sini sudah menggunakan deklarasinya, file pointer. Lalu di sini juga sudah di-open ya. Ini nama filenya. Lalu di sini ada menggunakan W untuk membuat file atau menulis file. Dan di sini juga akan ditutup filenya ini. Yang ke-15 ada fungsi login yang berguna untuk login sebagai pengguna ataupun staff. Sebelumnya di sini dideklarasikan struct data untuk nama dan passwordnya dalam login. Di login ini, user akan dihadapkan dengan 2 pilihan, yaitu login sebagai customer maupun staff. Jika user memilih 1, maka akan diarahkan ke customer. Nah, di sini juga ada boolean atau deklarasi boolean untuk masuk. Nanti akan digunakan untuk case masuknya berhasil ataupun tidak. Di sini juga ada percabangan switch case. User akan dihadapkan dengan 2 pilihan, yaitu register atau login.
Jika user input 1 atau register, maka dia akan dibawa ke case 1. User akan diminta untuk menginputkan user dan password. Nanti username dan passwordnya akan disimpan ke file pengguna. A+ di sini tujuannya untuk membuka file untuk dibaca dan ditulis. Filenya akan dibuat jika sebelumnya tidak ada. Jika sudah, akan dibawa ke menu login customer. Lalu untuk di sini case 2-nya akan dibawa ke sini apabila user input 2 yaitu login. User diminta untuk input username dan password yang sebelumnya dia input atau dia buat pada menu register. Makanya di sini terdapat R+ untuk membuka dan membaca file. Oh ya, sebelumnya di sini juga dia membuka dan membaca file dari file pengguna. Makanya di sini ada untuk fopen-nya. Di sini terdapat while dan end of file serta scanf. Jika pengguna nama, username, dan pengguna password dan password sama, maka dia akan bernilai true. Di sini terdapat break yang merupakan bagian dari switch case, berguna untuk melakukan stop atau berhenti jika perintah yang diberikan sudah dirasa cukup untuk case tersebut. Di sini juga terdapat percabangan if else. Jika saat pengguna coba login dan username password yang diinputkan tidak sesuai, maka akan bernilai false. User dibawa ke pilihan input 1 dan akan dibawa ke login customer. Jika selain input 1, user akan dibawa ke menu coba masuk. Lalu di sini ada else, di mana jika tadi user itu berhasil masuk atau login. Lalu jika user memilih 2 tadi pada menu login, maka dia akan dibawa ke menu login pegawai. User diminta untuk input username dan passwordnya. Sudah ditentukan username dan passwordnya yaitu admin dan 123. Nanti inputan user akan dibandingkan menggunakan strcmp ini. Jika sesuai, akan bernilai true. Dan user berhasil untuk masuk ke menu pegawai. Lalu jika user tidak berhasil masuk atau username dan passwordnya salah, maka dia akan dibawa ke pilihan untuk input 1 dan dibawa ke menu login, lalu atau input sembarang untuk dibawa ke menu login pegawai. Sebelumnya di sini juga menggunakan percabangan if else. Jadi ada nested if di sini. Yang ke-15 ada fungsi menu pegawai. Di sini berguna untuk menampilkan menu apabila usernya login sebagai pegawai ataupun staff. Di menu pegawai, user diharapkan dengan 5 pilihan, yaitu kasir, daftar member, absen pegawai, penggajian pegawai, dan keluar. Terdapat juga percabangan if else di sini. Jika user input 1, maka akan dibawa ke menu kasir. Jika input 2 akan dibawa ke rules member. Jika input 3 akan dibawa ke menu absensi. Jika input 4 akan dibawa ke penggajian pegawai. Lalu jika input 5 akan dikeluarkan dari program menggunakan exit ini. Lalu jika user menginputkan selain 1-5, maka inputannya akan dianggap salah dan dia akan dibawa lagi kembali ke menu pegawai ini. Di program ini juga terdapat fungsi untuk absensi atau menu absensi, berguna untuk rekap absensi pegawai. Di sini terlebih dahulu dideklarasikan struct untuk pegawainya. Di sini berisikan variabel nama, bulan, alfa, dan total. Di dalam fungsi menu absensi ini juga dideklarasikan beberapa variabel integer. Integer di sini adalah bilangan bulat. User dapat menginputkan jumlah pegawainya. Nanti akan dilakukan perulangan menggunakan for sesuai dengan pegawai yang diinputkan. User dapat menginputkan nama pegawai dan bulan yang diinginkan. Di sini juga terdapat ekspresi boolean yang berupa OR. Jika input bulan di antara bulan 1, 3, 5, 7, 8, 10, dan 12 yang memiliki 31 hari,
maka akan diarahkan ke percabangan if yang ini. User diminta untuk input ketidakhadiran. Jika input ketidakhadiran kurang dari sama dengan 31, maka perhitungan total kehadiran akan dilakukan dengan jumlah hari dikurang ketidakhadirannya. Lalu jika input ketidakhadirannya melebihi 31 ini, maka inputnya akan dianggap salah dan akan dibawa lagi ke awal menu absensi. Sama kasusnya jika user menginputkan bulan 4, 6, 9 maupun 11 yang memiliki 30 hari. Cuma nanti bedanya hanya di perhitungan total harinya saja. Lalu jika user menginputkan bulan 2, akan diminta untuk memasukkan tahun. Di sini terdapat percabangan lagi dalam percabangan. Jika tahun yang diinput oleh user habis dibagi 4 atau kabisat, maka jumlah harinya 29. Lalu jika input tahunnya tidak habis dibagi 4, maka akan menghasilkan jumlah harinya 28. Lalu akan terjadi hal yang sama dengan input bulan-bulan sebelumnya, yaitu masukkan ketidakhadiran. Nah, jika user menginputkan selain bulan 1 sampai 12, maka akan dianggap salah dan akan dibawa ke awal menu absensi. Setelah itu akan dilakukan pengeluaran output untuk nomor urutan, nama pegawai, periode bulan, dan total kehadiran yang sudah dilakukan sebelumnya. Di sini juga menggunakan perulangan for sesuai dengan jumlah pegawai yang diinputkan sebelumnya. Lalu terakhir jika sudah, maka rekap absensi akan dicetak ke file txt. Di sini juga terdapat menu web plus, gunanya untuk membuka, untuk membaca dan menulis. Oh ya, di sini juga terdapat perulangan for sesuai dengan jumlah pegawai yang diinputkan sebelumnya. Jika sudah, sistem akan di-pause dan akan dibawa lagi ke awal menu pegawai. Halo semuanya, di sini saya Selanisa akan menjelaskan pemaparan source code dari penjelasan Ayulia sebelumnya. Di sini saya akan mulai menjelaskan mulai dari fungsi menu kasir hingga fungsi penggajian pegawai. Nah, saya di sini akan menjelaskan sekaligus mulai dari fungsi menu kasir hingga ke fungsi cetak nota terlebih dahulu. Fungsi menu kasir digunakan untuk menampilkan menu kasir untuk menyelesaikan pembayaran. Selanjutnya ada fungsi tampilkan total harga untuk menampilkan total harga. Fungsi hitung sisa pembayaran untuk menghitung sisa pembayaran. Fungsi tampilkan sisa pembayaran untuk menampilkan sisa pembayaran. Di sini juga dibuat fungsi hitung kembali untuk menghitung kembali. Lalu ada fungsi tampilkan kembali untuk menampilkan kembali dan akhir dari transaksi. Lalu terakhir ada fungsi mencetak nota, fungsi cetak nota untuk mencetak nota pembayaran customer. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan fungsi menu kasir. Sebelumnya di sini dideklarasikan terlebih dahulu sistem CLS atau sistem close yang digunakan untuk menghapus histori sebelumnya sebelum menampilkan menu kasir, sehingga program kita tuh terlihat lebih rapi. Lalu dideklarasikan variabel-variabel. Nah, di sini dibuat dideklarasikan juga header. Header di sini digunakan untuk menampilkan identitas dari Rayu Rispa. Nah, setelah itu dicetak nama pelanggan, lalu nomor HP terlebih dahulu. Di sini ada cetakan seperti ini yang digunakan untuk mengambil string yang diakhiri dengan karakter tertentu, misalnya spasi, sehingga saat kita memasukkan nama itu bisa dia di spasi gitu. Seperti itu. Lanjut, di sini dicetak total jumlah paket yang kita pesan. Misalnya kita memesan 2 paket, maka nanti di perulangan di sini akan diulang sebanyak 2 kali seperti itu. Sini nama paket, misalnya
pertama apa, misalnya harga paket pertama itu misalnya 100.000 dan jumlahnya itu misalnya untuk 1 orang seperti itu, atau misalnya untuk 2 orang, maka nanti di sini di total harga ini 2 dikali dengan 100.000 seperti itu. Setelah itu dicetak daftar belanja. Nah, daftar belanja di sini ini nanti outputnya akan keluar dalam bentuk tabel. Di sini kita bisa lihat ada persen 3S, persen 20S gitu, seperti itu. Jika dia tidak diawali dengan minus pada awalnya, itu artinya rata kanan. Sedangkan jika di sini diawali dengan minus, itu artinya dia tuh rata kiri, seperti itu. Lalu di sini lagi dibuat perulangan. Tergantung kita milih paket pesan berapa kita memesan paket, seperti itu. Nanti akan langsung keluar. Nah, sebelum muncul total harga keseluruhan, kita terlebih dahulu menanyakan apakah dia itu status membernya dia. Jika dia status membernya silver, maka akan mendapat potongan harga sebesar 5% dikali dengan total harga keseluruhan, sehingga lebih murah. Lalu jika status membernya dia gold, maka dia akan mendapat potongan harga 10%. Di sini dihitung 0,90 dikali total harga keseluruhan. Dan jika dia bukan anggota member dari Radio Rispa, maka dia langsung muncul total harga keseluruhan aslinya. Seperti itu, ditambahkan total harga keseluruhannya. Di sini total harga keseluruhannya kita dibuat di fungsi di sini. Dicetak di sini. Lalu di sini akan dicetak DP-nya yang dibayar customer berapa terlebih dahulu. Lalu di sini dibuat fungsi sisa pembayaran, dan sisa pembayaran itu di menu kasir dipanggil dari fungsi hitung sisa pembayaran dan fungsi tampilkan sisa pembayaran. Pada fungsi hitung sisa pembayaran di sini ditulis perhitungan sisa pembayarannya. Lalu pada fungsi tampilkan sisa pembayarannya itu dicetak dari sisa pembayarannya secara otomatis dari perhitungannya. Lalu setelah sisa pembayaran di sini dicetak pembayarannya. Misalnya customer baru bayar berapa gitu uangnya. Lalu di sini kembaliannya setelah customer membayar. Nah, di sini di menu kasir di sini dia tuh memanggil fungsi hitung kembali dan fungsi tampilkan kembali. Fungsi hitung kembali di sini dalam fungsi hitung kembali di sini dibuat perhitungan kembaliannya, dan fungsi tampilkan kembali di sini tuh merupakan output yang nanti akan dikeluarkan saat kita menjalankan program, seperti itu. Nah, lanjut di menu kasir akan dipanggil fungsi cetak nota. Cetak nota di sini dibuat dalam bentuk file menggunakan operasi file. Nanti operasi file di sini pertama dia mencetak waktunya. Di sini mencetak waktunya. Nah, bisa dilihat di sini menggunakan W+, di mana W+ itu artinya kita membuat file dan bisa juga dibaca filenya, seperti itu. Ada juga beberapa operasi file lainnya, misalnya itu ada R yang digunakan untuk membaca saja, lalu ada juga A itu untuk menambahkan data, seperti itu. Lalu di sini otomatis akan keluar nanti data pelanggan, nomor telepon, dan rincian belanjanya. Lalu di sini dicetakannya dan dibuat variabel-variabel yang nanti akan dikeluarkan berhubungan dengan yang sebelumnya dijelaskan. Dan
total pembayaran juga akan langsung muncul di sini. Total pembayaran di sini total harga keseluruhannya langsung muncul. Nanti data ini tidak akan muncul saat di program, namun data ini akan kesimpan dalam bentuk file. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi konfirmasi pemesanan dan fungsi cek pembayaran sekaligus. Fungsi konfirmasi pemesanan ini digunakan untuk mengonfirmasi pemesanan, dan fungsi cek pembayaran di sini digunakan untuk mencetak pembayaran. Langsung saja, di sini ada fungsi konfirmasi pemesanan. Pertama-tama, sama seperti sebelumnya, dideklarasikan sistem close untuk menghapus history sebelum menampilkan konfirmasi pemesanan agar program kami itu terlihat lebih rapi. Selanjutnya dideklarasikan variabel kembali dan benar untuk nanti di pilihan. Lalu di sini ditampilkan history pemesanan. Nah, di sini digunakan untuk mengerit, di mana artinya itu dia itu masukkan data dari F pointer kuantasi customer ke variabel move. Lalu akan dicetak perkata dari move. Setelah itu di sini digunakan dicetak pilihan. Pertama ada pilihan konfirmasi pembayaran dan pilihan kembali. Jika user menginputkan satu, maka akan dikonfirmasi pemesanan. Pertama dicetak bank apa yang akan digunakan untuk transfer, lalu nomor rekening banknya, atas nama serta jumlah transfer dari customer. Lalu di sini konfirmasi apakah data itu sudah benar atau belum. Jika data sudah benar, maka akan muncul terima kasih pesanan Anda sedang kami cek. Lalu akan dibawa ke cek pembayaran. Fungsi cek pembayaran di sini dibuat dalam bentuk file, di mana di sini jika data belum ada maka akan ditambahkan, lalu di sini akan di-read. Dan saat dibaca jika tidak ada pesanan sama sekali, maka akan dicetak Anda belum melakukan pesanan apapun. Namun jika di sini memilih N atau tidak, maka konfirmasi telah dibatalkan. Kembali lagi untuk mengonfirmasi pemesanan. Lanjut, jika user memilih 2, maka akan dialihkan ke fungsi menu customer. Dan daripada itu, maka akan dicetak input salah, di mana memanggil fungsi input salah di sini yang telah dibuat sebelumnya. Dan kembali mengonfirmasi pemesanan. Setelah itu lanjut, di sini saya akan membahas fungsi rules member dan pendaftaran member sekaligus. Fungsi rules member ini digunakan untuk memunculkan syarat-syarat untuk menjadi member di Rayurispa. Dan fungsi pendaftaran member ini digunakan untuk mendaftarkan member jika customer setuju menjadi member di Rayurispa. Nah, fungsi rules member ini muncul saat di login awal itu memilih staff, lalu memilih daftar member, maka akan muncul pertama rules member. Di sini awalnya kasih menawarkan kepada customer apakah dia ingin menjadi member apa tidak. Jika customer ingin menjadi member, maka ditampilkan terlebih dahulu syarat-syarat untuk menjadi member dan keuntungan yang didapatkan jika menjadi member di Rayurispa. Seperti ini. Lalu ditanyakan di sini apakah dia sudah pasti ingin menjadi member
batal menjadi member. Jika sudah pasti maka pilih 1, lanjutkan ke pendaftaran member. Dan jika batal menjadi member maka pilih 2 untuk kembali ke menu utama. Jika user menginputkan 1, maka akan dibawa ke fungsi pendaftaran member. Di mana fungsi pendaftaran member di sini kita mulai memasukkan data diri pelanggan. Sebelumnya kita di sini dicetak berapa member yang akan ditambahkan. Lalu memasukkan data diri pelanggan mulai dari nama, alamat, nomor telepon, email, serta status. Status member di sini itu berupa silver atau gold. Jika silver maka dia akan mendapat potongan 5%. Jika dia statusnya gold maka akan mendapat potongan harga sebesar 10% setiap melakukan layanan di Rayu Rispa. Lalu jika sudah memasukkan data diri pelanggan, akan dicetak Anda sudah menjadi member di Rayu Rispa. Setelah itu dibawa ke file, di mana di file ini itu dibuat dalam bentuk listing. Jadi jika sudah selesai daftar member maka dibawa ke file, dia tuh nanti jadi list member yang ada di Rayu Rispa. Seperti itu, sebagai data-data member yang terdapat di Rayu Rispa. Namun nanti jika masa aktifnya sudah berakhir maka nanti akan dihapus dari file tersebut. Nah, di sini dibuat jika ada lebih dari 1 member maka akan seterusnya sampai ke bawah. Misalnya ada nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Lalu setelah itu akan dialihkan lagi ke menu pegawai, fungsi menu pegawai. Dimana nanti mungkin nanti dia akan memilih kasir untuk pembayaran paket atau sebagainya yang ada di menu pegawai. Setelah itu jika menginputkan 2 maka akan dialihkan kembali ke menu utama. Di mana menu utama itu maksudnya ke fungsi menu pegawai. Namun daripada itu maka akan dipanggil fungsi input salah. Lalu kembali ke rules member lagi untuk melihat rulesnya kembali. Seperti itu. Nah, lanjut setelah itu ada fungsi menu recommend, di mana fungsi ini digunakan untuk menampilkan rekomendasi pembelian paket spa. Fungsi menu recommend ini digunakan apabila pembeli bingung untuk memilih paket apa yang akan dipesan. Pertama-tama, di sini seperti biasanya kita deklarasikan sistem CLS, lalu di sini dideklarasikan keluhan tidak valid, di mana nanti itu digunakan pada saat memilih pilihan. Lalu di sini dideklarasikan header sebagai identitas dari Rayu Rispa. Nah, di sini mulai dicetak keluhan-keluhan dan kode sehingga memudahkan untuk menginputkan. Lalu di sini kita mulai memasukkan kode-kode keluhan yang sebelumnya telah dibuat. Dan untuk mengakhirinya itu nanti di ketik 0 untuk mengakhiri. Nah, di sini jika user menginputkan kode 102 atau kode 108 atau kode 102 dan 108, maka akan direkomendasikan simple SIMS. Jika user menginputkan kode 100 atau kode 101 atau kode 105 atau kode 109 atau kode 100 dan 105 atau kode 100, 101 dan 105 atau kode 101 dan 105 atau juga kode 102 dan 109, maka akan direkomendasikan paket Serenity SIMS. Setelah itu, apabila user atau customer
menginputkan kode 102 atau kode 108 atau kode 103 atau kode 100 atau kode 107 atau kode 102 dan 108 atau kode 100, 102 dan 108 atau kode 107 dan 108 atau kode 100, 101 dan 102 dan 107, maka akan direkomendasikan paket Refrescience. Apabila customer menginputkan kode 107 atau kode 108 atau kode 109 atau kode 107 dan 108 atau kode 107, 108 dan 19 atau kode 102 atau juga kode 102 dan 19, maka akan direkomendasikan paket Balance Scenes. Lalu apabila customer atau user menginputkan kode 105 atau kode 106 atau kode 107 atau kode 108 atau kode 106 dan 107 atau kode 105 dan 107, maka akan direkomendasikan paket Detox Scenes. Lalu apabila customer menginputkan kode 104 atau kode 105 atau kode 104 dan 105, maka akan direkomendasikan paket Firming Scenes. Dan terakhir, apabila customer menginputkan kode 105 atau kode 100, 11, 102, 103, 105 dan 19 atau kode 105 dan 19, maka akan direkomendasikan paket Absolute Scenes. Namun daripada yang telah dijelaskan, maka akan dicetak bahwa keluhan tidak valid. Dan di sini diberi pilihan apakah akan kembali ke menu utama atau coba lagi. Jika user menginputkan 1, maka akan dialihkan ke fungsi menu customer. Lalu jika user menginputkan 2, maka akan kembali memilih keluhan. Dan daripada itu maka akan dipanggil fungsi input salah dan kembali lagi ke menu recommend. Setelah memilih, maka nanti akan diarahkan ke menu jasa untuk memilih paket dan dipanggil di sini fungsi menu jasa. Setelah itu ada fungsi tentang kami, di mana fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang Rayu Rispa. Saat user menginputkan angka 5 di menu customer, maka akan muncul dipanggil fungsi tentang kami. Seperti biasa, dideklarasikan sistem CLS dan dideklarasikan tentang kami. Lalu di sini dicetak mengenai Rayu Rispa. Dari awal mulai Rayu Rispa, lalu terapi-terapi apa saja yang didapatkan dalam melakukan layanan di Rayu Rispa. Nah, setelah itu di sini dipilih apakah akan langsung pesan paket apa kembali ke halaman utama terlebih dahulu. Jika user menginputkan pesan paket, maka akan diarahkan ke fungsi menu jasa. Lalu jika user menginputkan angka 2, maka akan diarahkan ke fungsi menu customer. Namun daripada itu, maka akan diinputkan fungsi input salah dan kembali lagi ke fungsi tentang kami untuk melihat tentang Rayu Rispa dan memilih pesan paket atau kembali ke menu utama. Nah, lanjut ke fungsi daftar transaksi, di mana fungsi daftar transaksi ini digunakan untuk menampilkan daftar transaksi dari customer. Nah, saat kita menginputkan angka 3 di menu customer, maka akan dialihkan ke fungsi daftar transaksi. Pertama-tama dideklarasikan dulu seperti biasa sistem CLS agar program kami terlihat rapi. Lalu di sini dicek apakah ada file kwitansi dari customer atau tidak. Kalau tidak, maka akan dibuat. Nah, di daftar transaksi ini dia itu digunakan operasi file untuk membaca daftar transaksi.
jika file itu kosong, maka akan dicetak daftar transaksi Anda kosong. Namun jika file sudah dibuat, maka nanti di program akan muncul daftar transaksi yang sudah dilakukan. Hanya untuk membaca saja. Lalu setelah itu akan dialihkan lagi ke fungsi menu customer. Nah, terakhir ada fungsi penggajian pegawai, di mana fungsi ini digunakan untuk melampirkan gaji pegawai saat kita menggaji pegawai. Nah, pertama-tama di gaji pegawai ini kita deklarasikan sistem CLS seperti biasa. Lalu kita deklarasikan header juga sebagai identitas dari Rayurispa. Lalu kita di sini deklarasikan variabel-variabel yang nanti bakal kita gunakan. Lalu kita mencetak di sini. Mulai dari awalannya, tampilannya. Lalu di sini kita masukkan jumlah karyawan yang kita gaji, dan di sini deklarasikan jumlah. Setelah itu, jika jumlahnya itu lebih besar dari 0, lebih besar dari I, maka nanti akan diulang. Sehingga makanya di sini digunakanlah perulangan. Jika misalnya ada 2, maka masukkan nama karyawan kedua, gajinya, masa kerjanya, seperti itu. Nanti lagi ada masukkan nama karyawan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, di sini nanti di gaji pokok ini kita masukkan manual berapa gaji setiap karyawan. Lalu kita masukkan masa kerjanya. Di sini dihitung per bulan, dimasukkannya per bulan. Tapi di sini ditulis bonusnya itu berupa tahunan. Jika masa kerjanya lebih dari 12 bulan, kurang dari 12 bulan, maka bonusnya 0. Namun jika masa kerjanya lebih dari 12 bulan dan masa kerjanya kurang dari 36 bulan, maka akan mendapatkan bonus 500.000. Selain itu, jika lebih dari itu, maka akan mendapatkan bonus 1 juta. Nah, di sini nanti kita masukkan pinjamannya. Jika karyawan dapat meminjam di Rayurispa, maksudnya di perusahaan Rayurispa. Nanti setelah itu di sini dicetak gaji karyawannya, mulai dari nama, gaji pokoknya, bonus, pinjaman, total gaji, dan gaji bersih. Nanti pinjamannya di sini itu dibuat seperti ini pinjamannya, sehingga total gajinya nanti dipakai penjumlahan gaji pokok ditambah gaji bonus. Di sini saya menggunakan struct agar lebih mudah. Dan gaji bersihnya itu nanti merupakan perhitungan dari gaji pokok tambah gaji bonus dikurang peminjamannya. Nah, setelah itu di sini nanti akan dilakukan perulangan jika ada lebih dari 1 karyawan. Setelah menampilkan itu, nanti otomatis akan disimpan di file sebagai data, lalu nanti di print. Langkah yang akan kita lakukan selanjutnya, apakah kembali ke menu utama, apa kembali ke pengkajian karyawan jika ada karyawan yang belum masuk datanya atau belum digaji. Jika memilih 1, maka akan dialihkan ke fungsi menu pegawai, dan jika memilih 2, akan kembali ke penggajian pegawai. Mengulang dari pertama, mengulang dari awal menggaji pegawai. Dan daripada itu, maka akan dipanggil fungsi input salah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Cakra untuk mendemo program dan menjalankan program yang telah kami buat mengenai Rayurispa. Sedikit informasi, Rayurispa ini bentuk programnya itu sistem booking.
Lalu nanti di hari H pelayanan Rayurispa baru akan dibayar. Baik, perkenalkan nama saya Cakra. Saya akan men-run program yang telah kita buat. Di sini adalah tampilan awalnya yang akan memperlihatkan deskripsi singkat tentang Rayurispa. Selanjutnya, kita akan masuk ke menu login. Di sini kita dapat login sebagai customer atau staff. Yang pertama, saya akan login sebagai customer. Selanjutnya, kita diminta untuk memilih registrasi atau login. Jika belum memiliki akun, kita dapat registrasi terlebih dahulu. Kita masukkan username dan password yang ingin kita buat. Akan muncul tulisan registrasi berhasil. Selanjutnya, kita login. Di sini kita harus memasukkan username dan password yang sesuai. Jika kita memasukkan password atau username yang tidak sesuai, maka akan muncul peringatan error login gagal. Kita dapat memilih satu untuk keluar atau input sembarang untuk coba lagi. Kita inputkan username dan password yang benar. Maka akan muncul tulisan selamat Anda berhasil masuk. Nah, di sini adalah menu utama dari customer. Kita lihat terdapat 6 fungsi utama, yaitu daftar paket, konfirmasi pemesanan, daftar transaksi, rekomendasi, tentang kami, dan bantuan. Yang pertama, saya akan memesan menggunakan daftar paket ini. Jadi, daftar paket ini adalah fungsi untuk kita memesan paket. Kita inputkan 1. Ini adalah daftar paket yang tersedia. Kita akan diminta untuk menginput jumlah pemesanan paket kita. Maka saya hanya akan memesan 1. Lalu kita akan memilih paket yang mana, lalu jumlahnya. Maka akan muncul deskripsi singkat tentang paket yang kita pilih. Nah, di sini adalah harganya. Kita dapat menginputkan Y untuk lanjut dan N untuk kembali. Jika kita menginputkan Y, kita akan diminta untuk mengisi data diri. Lalu kita diminta untuk menginputkan detail pemesanan, yaitu tanggal pemesanannya dan jam pemesanan. Nah, selanjutnya maka akan muncul tulisan transaksi sudah dicatat dan kita diminta untuk melakukan transfer ke rekening bank yang tersedia. Selanjutnya, setelah kita melakukan transfer, kita dapat melakukan konfirmasi pemesanan. Kita inputkan 2. Nah, di sini adalah detail pemesanan yang kita pesan tadi. Kita inputkan 1 untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Lalu kita diminta untuk menginputkan bank milik kita sebagai pentransfer. Kita inputkan BCA. Lalu kita diminta menginputkan nomor rekening pentransfer atau pemilik rekeningnya. Lalu atas nama dari pemilik rekening ini.
jumlah transfernya yaitu sesuai DP, dan kita akan diminta untuk menginputkan Y atau N. Jika kita menginputkan N, maka kita akan mengulang untuk menginput data. Jadi N itu fungsinya jika kita salah dalam menginputkan data. Saya inputkan Y karena data ini sudah benar. Maka kemunculkan tulisan terima kasih, pesanan Anda sedang kami cek. Selanjutnya, semua pemesanan tadi itu kita dapat cek dengan menginputkan 3 di daftar transaksi. Nah, ini adalah daftar transaksi kita, yaitu daftar pemesanan dan yang telah kita konfirmasi pemesanan tadi, yang telah kita bayar. Jika kita cek di konfirmasi pemesanan yang tadi, maka datanya akan kosong. Dan selanjutnya kita akan beralih ke rekomendasi. Kita inputkan 4. Di sini kita dapat menginputkan keluhan kita dan program akan mencari rekomendasi paket yang cocok untuk keluhan kita. Saya inputkan misalnya 100, stres dan insomnia. Lalu jika sudah cukup untuk keluhannya, kita inputkan 0 untuk berhenti. Selanjutnya program akan menyarankan kita atau merekomendasikan kita untuk memilih paket ini. Maka kita akan langsung masuk ke menu pemesanan tadi. Kita balik ke menu utama. Jika kita keluar program dan kita login kembali dengan username dan password yang sama, jika kita lihat di rekomendasi di daftar transaksi, maka akan tetap ada. Dan jika kita login dengan akun lain, maka di daftar transaksi akan kosong. Saya akan kembali ke akun yang pertama. Kita lihat di sini daftar transaksinya masih. Selanjutnya saya akan menjelaskan di menu utama kita inputkan 5, yaitu tentang kami. Di sini akan muncul deskripsi lengkap dan tujuan dari Rayuri Spa ini. Jika kita menginputkan 1, maka kita akan masuk ke daftar paket, dan jika kita menginputkan 2, maka kita akan menuju ke halaman utama tadi. Selanjutnya ada tombol ke-6, yaitu bantuan. Jika saya inputkan bantuan ini, terdapat 4 menu utama. Yang pertama adalah tentang program. Kita inputkan 1, maka akan muncul tujuan program ini dibuat. Jika kita inputkan 2, maka akan muncul cara menggunakan program. Selanjutnya, ketiga ini adalah pertanyaan yang sering diajukan oleh konsumen. Dan yang keempat ini adalah gunanya untuk kita ingin mereset atau mendelete semua data dari
daftar transaksi, dan konfirmasi pemesanan. Saya inputkan Y, maka akan muncul tulisan berhasil, program akan diakhiri, silahkan login ulang. Jika saya login ulang, kita cek di daftar transaksi, maka akan kosong. Daftar transaksi Anda kosong. Dan jika saya juga cek di konfirmasi pemesanan, maka Anda belum melakukan pemesanan apapun. Baik, sekian untuk saya menjelaskan dari login customer. Saya akan menjelaskan berdasarkan staff. Kita akan keluar dari menu customer ini dengan menginputkan 7. Kita login ulang menggunakan staff. Kita inputkan 2. Selanjutnya kita masukkan username dan passwordnya. Di menu di staff ini hanya ada satu username dan password untuk login, yaitu username-nya admin dan passwordnya yaitu 123. Lalu inilah tampilan utama dari menu utama staff. Yang pertama ada kasir, kedua daftar member, ketiga absen pegawai, keempat penggajian pegawai. Yang pertama yaitu kasir. Kita diminta untuk menginputkan nama pelanggan, nomor HP-nya, lalu total jumlah paket. Saya inputkan 2, jadi kita akan menginputkan 2 jumlah paket. Nama paket pertama yaitu harganya, jumlah, lalu nama paket kedua, harganya, jumlahnya. Inilah tampilan dari yang kita inputkan tadi. Lalu kita diminta untuk memilih status member dari customer. Jika customer memiliki member, kita inputkan 1 atau 2, dan jika tidak non member, kita inputkan 3. Inilah harga dari total harga yang kita dapat dari hasil diskon dari silver. Lalu kita masukkan DP karena customer itu membayar cash. Kita inputkan DP-nya yaitu 0. Pembayaran yaitu yang dibayar oleh customer itu 400.000. Sudah, kan ada dapat kembali yaitu dari total harga dikurang pembayaran. Selanjutnya adalah 2 daftar member. Gunanya ini untuk staff mencatat daftar member. Di sini terdapat aturan untuk menjadi member. Kita inputkan 1 untuk melanjutkan pendaftaran member. Lalu ditanya berapa jumlah member yang akan ditambahkan, itu 1. Lalu kita disuruh memasukkan data diri dari customer. Lalu nomor telepon dan email member. Selanjutnya status member yaitu customer. Setelah itu maka kita dapat mengecek hasil pencatatan tadi di sini. Data member Rayu Rispa. Kita balik.
Selanjutnya adalah absen pegawai. Kita memasukkan berapa jumlah pegawai yang ingin kita catat absensinya. Misalnya hanya 2 pegawai, yaitu nama pegawai 1, bulannya, bulan Desember, tidak hadiran sekali, lalu nama pegawai kedua, bulan Desember, ketidakhadiran, dan inilah rekapan absensinya. Dan kita juga sama seperti tadi bisa melihat rekapan tersebut di rekap absensi ini. Lalu yang terakhir adalah penggajian pegawai. Sama seperti tadi, kita diminta masukkan jumlah karyawan yang ingin kita catat penggajiannya. 1. Masukkan nama karyawan ke 1. Lalu gaji pokoknya, masa kerja, masukkan pinjaman, lalu akan muncul rekapannya. Sama seperti tadi, kita dapat melihat rekapan tersebut di file, yaitu gaji karyawan. Baik, itulah program yang kami buat. Program yang kami buat mungkin akan banyak ada pengembangan lagi, seperti program yang menggunakan GUI agar pengguna lebih nyaman dan menarik ketika digunakan, dan menambahkan fitur-fitur lainnya. Sekian dari video kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.